Jadi Belanda tidak berpangku tangan. Di banyak daerah mereka ya mendorong orang-orang yang dulu pro Belanda ya untuk melakukan pembangkangan, bahkan mendirikan negara. Jadi sebenarnya memang yang berhasil mendirikan tetapi gagal mempertahankan itu RMS. Ya, 25 April tahun 1950 berhasil dicetuskan. Tapi yang gagal tidak ditulis di buku-buku sejarah, antara lain di Aceh. Jadi tadi saya sebutkan bahwa semua pamong praja yang sampai Belanda menyerah kepada Jepang 9 Maret tahun 42, raja-raja, sultan, bedana, bupati, semua waktu itu di zaman penjajahan mereka menjabat, semua itu kaki tangan Belanda. Para bangsawan ya Pak? Ya terutama, ya terutama bangsawan-bangsawan tinggi. Ya karena biasanya yang mendapat jabatan tinggi itu kan bangsawan tinggi kan, ya karena untuk bupati, residen kebanyakan orang Belanda. Bupati pastinya pribumi yang pro mereka. Bedana maksud saya, bedana. Ya, jadi pribumi, ya bupati juga ada bupati kan, pribumi yang pro Belanda. Betul. Di seluruh wilayah jajahan Belanda. Jadi setelah tahun 42 ya Belanda menyerah. Nah banyak yang ikut Republik Indonesia. Tetapi ada yang hanya sementara. Tahun 45 ketika Belanda kembali, mereka bergabung kembali kepada Belanda. Mayoritas Kenil. Berarti waktu mereka bergabung kembali ke Belanda saat Belanda masuk kembali usai Perang Dunia Kedua, mereka itu bisa disebut pengkhianat dong kan, betul Pak? Terhadap Republik. Ya jadi begini Kang Iwan yang tadi saya sampaikan. Kita puluhan tahun hanya bicara mengenai pahlawan. Kapan kita pernah bicara mengenai pengkhianat? Saya menangkap ini Pak, ternyata dalam sejarah kita, katakan sekitar menjelang kemerdekaan dan selama perang kemerdekaan sampai 1950 Bapak saya katakan tadi, mencakup 2 agresi Belanda di sana kan, yang dilawan oleh para pejuang kita, 1945 sampai 1949 akhir 1950, itu ada kisah-kisah kepahlawanan, tapi sesungguhnya juga ada cerita pengkhianatan kan? Sangat Pak? banyak. Oke. Sambil contoh. Tapi sekarang siapa yang membiayai oligarki? Kan tadi sudah disebut kalau ada beberapa konglomerat tertentu tadi. Ya, nah jadi ada istilah tersendiri untuk ini, yaitu plutokrasi. Plutokrasi. Itu lebih plutokrasi yang berkuasa di satu negara itu adalah orang-orang kaya. Money rules the world. Money rules. Bagi mereka money rules. Mereka lah yang membiayai dan menggerakkan politik kan. Ya, dan yang paling terkenal di Indonesia saat ini adalah yang sering di TV kan, Manipiro. It's only a question about how much. Karena semua kalau kita kaitkan lagi dengan pidato kebudayaan Mokhtar Lubis tahun 1976, ciri-ciri manusia Indonesia, antara lain, ya, enggan dan segan bertanggung jawab, munafik, ya, kemudian percaya tahyul artinya tidak rasional kan, ini krisis akal sehat sekarang. Kemudian satu lagi yang terakhir itu, ya, lemah karakter. Semua ada di zaman sekarang itu Pak. Apa yang Mokhtar tadi katakan? Tuliskan tahun 76, kemudian diterbitkan sebagai buku. Waktu itu ya, Mokhtar Lubis kita tahu zaman Soekarno ditangkap, masuk penjara, zaman Soeharto juga. Ya, jadi dia wartawan, budayawan, sastrawan, ya, yang kritis segala zaman. Ya. Nah, itu contoh-contoh saja. Jangan pernah melakukan pendekatan kekerasan seperti dari operasi militer. Itu paling salah. Karena ini masalah politik internasional. Kalau yang sekarang ini masih menganggap musuhnya itu adalah OPM, itu salah besar. Walaupun dilibas OPM, muncul organisasi yang lain. Selama dalangnya itu tidak dibungkam.